Baik, jumpa lagi dengan Sang Raffi Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan tes kabel charger buatan dari brand Ugreen yang support arus 3 ampere yang dibanderol dengan harga paling murah sekitar 30 ribuan. Bervariasi ya harganya, tergantung dari panjang kabel ini. Nah, kali ini akan saya tunjukkan kabel ini memiliki kemampuan kelas super di atas fast charging. Kalau fast charging kan 18 watt, kalau super bisa mencapai 33 watt, 45 watt, dan lain-lain. Akan saya coba untuk charging ke berbagai macam perangkat ponsel, di antaranya nanti dengan menggunakan adapter charger bawaan pertama dari ponsel Vivo Y21A. Ini adapter chargernya fast charging 18 watt. Nah, nanti akan saya tes ke fast charging 18 watt. Tentunya kabelnya akan saya ganti-ganti. Akan saya tes ke sini, sini, dan seterusnya ya. Lanjut, nanti akan saya tes ke ponsel Infinix yang support adapter charger bawaan super charger 33 watt, bisa dilihat di sini. Lanjut, nanti akan saya tes ke ponsel Oppo yang support SuperVOOC 45 watt, bisa dilihat di sini. Nah, lanjut, nanti akan saya tes ke ponsel itel yang support power charging atau fast charging 45 watt, bisa dilihat di sini. Lanjut, nanti apakah bisa atau tidak saya tes saja. Akan saya tes ke ponsel Xiaomi yang support turbo charging 67 watt, dan saya tes untuk charging power bank dengan menggunakan adapter charger dari brand pihak ketiga. Kalau ini kan adapter charger bawaan ponsel semua, ini brand pihak ketiga dari brand Cooktek yang support GaN charger 65 watt. Seperti apa performa kabel charger buatan dari brand Ugreen ini dalam mencharging ke semua perangkat yang saya sebutkan tadi? Simak videonya. Baik, pertama akan saya jelaskan dahulu tentang satuan kabel itu menggunakan satuan watt atau ampere atau volt, atau efektifnya menggunakan satuan apa biar mudah dimengerti pemahamannya. Oke, dilihat dari segi warna port ini, lihat warna portnya hitam. Berdasarkan dasar pernah saya menganalisis berdasarkan warna port kabel, kalau warna hitam ini ya, itu dia menggunakan arus sekitar 2-3 ampere. Nah, itu ya kira-kira 2-3 ampere. Lanjut, terkait tentang satuan kabel biar tidak membingungkan, saya pernah melakukan survei dari berbagai macam penjual. Itu kadang membuat bingung teman-teman yang akan beli kabel. Yang pertama, lihat ini ya. Dilihat dari sini dahulu sebentar. Nah, lihat dari sini. Nah, lihat ini sama kabelnya, lihat ya. Dia menggunakan deskripsi di sini, lihat fast charging 18 watt. Nah, lihat ini ya. Kalau dilihat dari tulisan cuma begini saja. Nah, kadang ada teman-teman yang setelah tanya ke saya, dia tanya ke penjualnya. Ya, dia menjelaskan seperti ini. Supportnya fast charging 18 watt. Padahal di sisi lain saya menjelaskan dalam tes ini, contoh nanti ya kita buktikan, dia support SuperVOOC hingga 45 watt. Nah, itu kadang membuat teman-teman bingung. Nah, ya seperti itu. Jadi berbagai macam penjual itu mendeskripsikan kabel Ugreen ini itu berbeda-beda, sehingga membuat pembeli itu bingung. Oke, ini dari sisi deskripsi dari penjual ini. Lanjut ya, lihat yang lain. Lihat ini dari penjual yang lain. Ini 3 ampere, menggunakan satuan 3 ampere. Kalau tadi menggunakan satuan watt 18 watt. Oke, lanjut dari sini lihat. Ini menggunakan satuan 3 ampere dan 18 watt digabung, dikolaborasi ampere dan watt. Dari segi cara dia menjelaskan bagus, 3 ampere 18 watt. Tapi ini 18 watt menurut saya kurang bagus, karena ampere itu mengikuti voltase dari perangkat adapter charger, dan ponsel yang di-chargingnya bisa di atas ini. Nanti saya buktikan ya. Nah, ya menurut saya ini kurang benar dan masih membingungkan. Nah, kadang yang baru turun gunung teman-teman itu tidak paham ampere, yang dia pahami cuma watt saja. Nah, ya kira-kira seperti itu ya. Oke, lanjut. Dari penjual lain, ini ada. Nah, ya ini bagus, dia menjelaskan seperti ini. Outputnya 3 ampere atau 60 watt. Nah, ini bagus. Sedangkan yang tadi, lihat ini 3 ampere atau 18 watt. Kalau ini dia menggunakan 3 ampere 18 watt. 18 watt itu perhitungannya struktur daya 2 ampere kali 9 sama dengan 18 watt atau quick charging 18 watt. Kira-kira seperti itu, mohon dikoreksi bila salah. Nah, ini voltasenya cuma 9 volt, dia dikalikan 2 ampere. Jadi kurang tepat. Nah, ini lihat, ini bagus dia. 3 ampere
60 watt sama dengan ini seluruh dayanya kalau dibawa ke volt ya 3 ampere kali 20 volt sama dengan 60 watt. Nah ini maksimal perhitungannya sehingga mendeskripsikan output dari kabel ini bisa mencapai hingga 60 watt. Masuk akal, pinter ini penjualnya kalau menurut saya. Kolaborasi antara watt dan ampere. Lanjut yang lain, lihat ini penjual yang lain ya, lihat ini dia fast charging 3 ampere 27 watt. Ini lumayan pintar. Dengan seluruh daya kalau ini dibawa ke volt ya sama dengan 9 volt. 9 dikali 3 sama dengan 27 watt. Nah, lumayan pintar ini. Agak besar dayanya. Yang paling kurang pintar ini. 3 ampere 18 watt. Tidak masuk akal. Seharusnya 3 ampere ya 27 watt masuk akalnya kan seperti itu dikali 3. Watt itu kan satuannya atau seluruh dayanya kan ampere dikali volt gitu. Lihat ini, pinter ini. Ya, seperti itu. Lihat yang lain. Ya, ini. Nah, yang lain contoh. Nah, sudah habis. Jadi kalau menurut saya dari analisis berbagai macam penjual mendeskripsikan kabel ini yang benar itu 18 watt atau 27 watt atau 60 watt macam-macam. Kalau saya lebih suka penjual itu mendeskripsikan kabel ini cukup dengan ampere saja. Contoh, dia support arus 3 ampere. Nah, gitu saja. Selanjutnya, kabel itu sifatnya mengikuti dari ponsel dan adapter charger yang digunakan. Contoh, misalnya 3 ampere ya, dibawa ke fast charging 18 watt, artinya dia menyesuaikan ke 2 ampere dikali 9 volt sama dengan 18 watt. Atau dibawa ke Samsung 15 watt, dia menyesuaikan 15 watt itu ya, dia seluruh dayanya 3 ampere dikali 5 volt sama dengan 15 watt. Nah, artinya dengan menggunakan satuan ampere dia itu mudah, lebih general, tidak membingungkan satuannya. Kalau menurut saya, jadi saya lebih suka satuan kabel itu cukup ampere saja. Selebihnya ya dia mengikuti dari perangkat yang di-charge-nya. Selanjutnya mari saya buktikan ya tentang kemampuan kabel ini bisa untuk kelas super, bukan fast charging saja. Kalau fast charging kan 18 watt. Nah, kalau super di atas 18 watt bisa 33 watt, 45 watt, dan lain-lain. Oke, saya tunjukkan sekarang berdasarkan tes yang ada. Baik, pertama akan saya tes ke ponsel Samsung yang support fast charging atau adaptive fast charging 15 watt. Seperti ini adapter charger bawaan ponsel Samsung yang support adaptive fast charging 15 watt ini ya. Ini adapter charger bawaannya. Kalau dilihat dari segi struktur daya di adapter charger bawaan Samsung 15 watt itu hasil perhitungan dari 9 volt kali 1,67 ampere sama dengan 15 watt. Secara teori dia menjelaskan seperti itu. Agak membingungkan karena kurang bulat kalau menurut saya seperti lihat ini. 1,67. Bingung nggak? Nah ya, di sisi lain ada brand yang menjelaskan bukan 1,7. Contoh ini Ugreen ya. Ini dia menjelaskan seperti ini. 15 watt itu ya 5 volt kali 3 ampere sama dengan 15 watt. Nah, mudah dipahami mana antara Samsung menjelaskan dengan Ugreen menjelaskan. Nah, kalau saya lebih suka penjelasan Ugreen. 5 volt kali 3 ampere 15 watt. Kalau Samsung 9 volt kali 1, sekian. Nah, lupa. Nah, ya seperti itu. Itu berbagai macam penjelasan yang ada. Oke, sekarang saya tes langsung ke Samsungnya. Realnya dia mencapai hingga berapa watt dengan menggunakan USB tester. Ini akan ketahuan seluruh daya yang sebenarnya. Oke ya, saya hubungkan sekarang. Lihat, start dari baterai 3%. Oke, cek dari layar fast charging aktif. Oke, biarkan mode ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi stop kontak dahulu. Ini saya ada stop kontak yang ada digital display-nya dari brand Baseus. Dia mencapai daya 16 watt. 15 watt naik turun. Dari sisi stop kontak dia membaca seperti itu. Secara teori ponselnya fast charging 18 watt. Oke, kita lihat dari sisi USB Dr. Vinirsi. Lihat ini. Dia mencapai pada daya 13,1 watt. Dengan struktur daya 8,9 volt kali 1,47 ampere sama dengan 13 watt. Nah, secara teori ponselnya support fast charging 15 watt. Jadi struktur daya yang benar ini menurut saya ya 9 volt kali 1,67 ampere ya. Tidak mungkin pas struktur daya realnya. Ini kurang sekian, ini kurang sekian. Jadi benar menurut deskripsinya Samsung ini. Nah ya, yang sebelah sini maaf.
ini kok saya putar-putar takut rusak. Nah, begini saja, lihat ini ya. Nah, lihat ini yang 9 volt kali 1,67. Nah, itu ya. Kalau dari sisi brand lain menjelaskannya lebih mudah tapi kurang real. Nah, ya lihat ini sekali lagi. Baik, lanjut tes ke ponsel Xiaomi Redmi 9 yang support adapter charger quick charging 18 watt. Ini sebenarnya adapter chargernya bukan bawaan ponsel, tapi saya ini beli di officialnya Xiaomi. Kalau bawaan ponsel Xiaomi Redmi 9 itu dia adapter chargernya 10 watt. Nah, ini saya beli yang di officialnya ke daya quick charging 18 watt. Saya menggunakan dasar yang 18 watt ini ya untuk memaksimalkan fitur quick charging yang ada. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 5%. Lihat logo quick chargingnya aktif. Nah, dari sisi layar quick charging aktif, oke, biarkan mode ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi stop kontak Baseus power combo digital display-nya membaca mencapai hingga 17 watt. Nah, dari sisi stop kontak seperti ini. Oke, lanjut kita lihat dari sisi USB Dr. Vinirsi. Lihat ini, dia mencapai pada daya 14 watt dengan struktur daya 6,6 volt kali 2,1 ampere sama dengan 14 watt. Dari segi teori struktur daya seharusnya dia 9 volt kali 2 ampere sama dengan 18 watt. Tapi realnya ya seperti ini. Yang penting kabel ini support quick charging ke 18 watt ke ponsel Xiaomi Redmi 9 ya. Tentunya juga bisa support ke ponsel Xiaomi lainnya dengan daya quick charging 18 watt atau fast charging 18 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Vivo yang support fast charging 18 watt. Dalam hal ini tes ke ponsel Vivo Y21A. Oke, saya hubungkan sekarang. Dalam hal ini akan saya jelaskan dahulu struktur daya fast charging Vivo yang ada di adapter charger. Secara teori dia support 9 volt kali 2 ampere sama dengan 18 watt. Kalau fast charging Vivo struktur dayanya seperti itu. Oke ya, saya hubungkan sekarang. Baik, start dari baterai 5%. Lihat ini indikator fast charging di ponsel aktif. Oke ya, biarkan mode ponsel standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi stop kontak digital display Baseus power combo membaca mencapai hingga 20 watt. Sedangkan ponselnya dari sisi teori support fast charging 18 watt. Oke, kita cek dari sisi struktur daya yang ada di USB Dr. Vinirsi. Lihat ini. Dia mencapai pada daya 16,7 watt dengan struktur daya 9,2 volt kali 1,8 ampere sama dengan 16,7 watt. Jadi lumayan bagus atau cukup bagus sekali ya performa kabel dari brand Ugreen ini yang support fast charging Vivo 18 watt. Realnya berada di daya 16,7 watt, sekitar ada spasi 1,3 watt dari teori yang ada. Baik, lanjut tes ke ponsel Infinix Hot 30 yang support supercharger 33 watt. Oke, pertama kita analisis dahulu struktur daya dari adapter charger Infinix ini ya. Dia struktur dayanya ini 10 volt kali 3,3 ampere sama dengan 33 watt. Dia menggunakan struktur daya 10 volt. Nah, ini kabelnya support 3 ampere. Nah, biasanya kabel support 3 ampere ya tidak 3 ampere bulat gitu ya, tidak ya, kadang ada koma sekian. Nah ya kira-kira seperti itu. Lebih jelasnya langsung saja kita tes ke ponselnya. Lihat start dari baterai 6%, supercharger aktif dan ada komanya. Lihat ini bagus ya, Ugreen-nya support ke supercharger Infinix 33 watt dan ada komanya. Oke, sekarang kita cek dari segi struktur daya yang ada di stop kontak Baseus power combo. Dia membaca, lihat ini masih loading. Kita tunggu sampai pada daya titik maksimal dia mencapai hingga berapa watt. Sepertinya ini masih naik, kita tunggu. Naik ke 28, naik ke 29, 28. Nah ini titik daya maksimalnya dia ternyata mencapai ke 29. Dari segi Baseus stop kontak membaca seperti itu. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Vinirsi. Lihat ini, dia mencapai pada daya 23 watt, 7 dengan struktur daya 9,1 volt kali 2,5 ampere sama dengan 23,7. Secara teori supercharger itu 33 watt, realnya 23,7. Ini daya stabilnya dia.
Nah, ya seperti itu. Nah, kalau membaca dari segi struktur daya dari adapter charger tadi, 10 volt kali 3,3 ampere sama dengan 33 watt. Nah, ini realnya mencapai 2,5 ampere, bisa di backup oleh kabel ini yang support 3 ampere ya. Jadi jalan superchargernya. Nah, seperti itu arah pola pikir saya. Nah, mungkin teman-teman ada yang beda pendapat, silakan berkomentar. Saya berpikir berdasarkan dasar yang ada di adapter charger dan kabel charger dan USB Dr. Finirsi ini realnya seperti itu. Intinya kabel Ugreen ini support supercharger 33 watt dengan real daya 22,5 watt. Dari teori supercharger 33 watt, jadi ada selisih sekian watt berapa. Nah ya seperti itu intinya. Sekali lagi Ugreen ini bagus sekali untuk charging ke Infinix yang support supercharger 33 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel itel RS4 yang support power charging 45 watt. Nah, sebelumnya kita lihat struktur daya di adapter charger itel itu seperti apa. Lihat ini ya. 11 volt dikali 4,1 ampere sama dengan 45 watt. Secara teori seperti itu ya. Nah, kabel ini secara teori support arus 3 ampere. Apakah ngangkat di 45 watt? Nah, sekali lagi yang saya jelaskan, 3 ampere di Ugreen ini bukan 3 ampere bulat 3 ampere gitu, tapi ada komanya sekian. Kalau menurut saya seperti itu, tapi lebih jelasnya langsung kita tes ke alatnya. Lihat start dari baterai 4%. Lihat, power charging aktif ada komanya hypercharger. Artinya, ya ini support power charging 45 watt kabelnya. Walaupun secara teori yang ada di deskripsi orang jualan support 3 ampere, tapi realnya berdasarkan tes lihat support power charging 45 watt. Nah ya oke. Kok bisa seperti itu? Coba kita analisis berdasarkan struktur daya yang ada di basis stop kontak dahulu. Lihat ini dia mencapai pada daya 41 watt. Secara stop kontak basis membaca seperti itu. Teorinya dari 45 watt ada spasi 4 watt, sudah turun dayanya ya. Itu daya pertama kali dicolok. Ini turun. Jadi teori fast charging 40 watt itu pertama kali colok dia naik langsung red gitu, lalu turun lagi ke daya stabil. Sebelumnya saya sudah pernah membahas masalah itu. Silakan explore di postingan saya ya. Ini turun hingga pada daya titik stabil. Kita tunggu saja gitu. Biasanya dalam waktu 3 menit sampai 5 menit dia stabilnya di situ dayanya. Oke. Pindah ke seluruh daya yang ada di USB Dr. Finirsi. Lihat ini. Dia mencapai pada daya 29 watt. Dan ini masih menunjukkan tren penurunan daya. Nah ya, dengan seluruh daya 9,1 volt kali 3,1 ampere. Nah ini masih masuk dalam ring 3 ampere 3,1. Makanya sistem itel membaca support power charging. Walaupun secara struktur daya yang ada di adapter charger butuh 4, sekian ampere ya. Lihat ini 4,1 ampere, realnya di 3 ampere. Artinya kabel ini secara real masih bisa membackup power chargingnya itel 45 watt. Karena mungkin dasar kabel ini di realnya bukan teori. Nah kira-kira seperti itu ya. Mohon dikoreksi bila saya lihat ini. Dia stabilnya di daya sekitar 26-27 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Oppo A3X yang support SuperVOOC 45 watt sekaligus sebagai perwakilan ya untuk ponsel SuperVOOC 33 watt. Oke, sebelumnya kita cek dahulu adapter chargernya ini struktur dayanya seperti apa. Lihat ini ya. Dia struktur dayanya 5 volt dikali 5-11 volt maksudnya kali 4,1 ampere sama dengan 45 watt maksimalnya segitu. Nah, kira-kira kalau dibawa ke 45 watt 10 volt ya, 10 volt kali 4,1 ampere sama dengan 45 watt. Kira-kira seperti itu ya. Oke, dari segi teori kabel ini support 3 ampere, apakah bisa SuperVOOC 45 watt? Saya tunjukkan sekarang. Lihat ini, start dari baterai 6,8%. Lihat ini, SuperVOOC 45 watt aktif. Nah ya, start dari baterai 6%. Kita lihat dari sisi notifikasi namanya ultra fast charging. Kalau SuperVOOC 45 watt, dia notifikasinya seperti ini. Oke, biarkan mode ponselnya standby. Sekarang kita lihat dari sisi struktur daya yang ada di basis stop kontak mencapai 46 watt. Di atas dari teori
SuperVOOC 45 watt SuperVOOC-nya. Langsung turun menjadi 31 watt. Nah itu, sekali lagi yang saya katakan, SuperVOOC 45 watt itu daya pertama kali colok. Selanjutnya dia turun ke daya stabil. Ini daya stabilnya dia kira-kira 31 watt. Dari sisi stop kontak membaca seperti itu. Oke, kita cek dari sisi USB tester Finersi. Ini yang paling real ya. Lihat. Dia mencapai pada daya 26,8 watt. Nah, maksud saya seperti itu. Dengan seluruh daya 9,1 volt kali 2,9 ampere sama dengan 26 atau 27 watt lah ya. Kira-kira seperti itu. Nah, kabel ini supportnya 3 ampere, railnya di 2,9 ampere masih bisa di backup oleh kabel Ugreen ini, walaupun secara teori SuperVOOC 45 watt ponselnya. Nah, kabel ini jadi berjalan di sistem realnya, bukan teori. Nah, ya, kira-kira seperti itu. Baik, lanjut tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro yang support turbo charging 60 watt. Apakah bisa atau tidak? Kita coba ya. Lihat start dari baterai 4% yang muncul indikator quick charging. Dan tidak ada komanya, bukan turbo charging ya. Nah, oke, coba saya buat standby layarnya biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi USB dokter. Oh, dari sisi stop kontak basis power combo dahulu ya. Nah, lihat ini, dia mencapai pada daya 14 watt. 15 watt, naik turun lah ya, sekitar di 14-15 watt. Oke, coba kita cek dari sisi USB dokter Finersi. Dia mencapai pada daya 12,5 watt. Ini sudah sesuai dengan seluruh daya quick charging Xiaomi, yaitu sekitar 11 watt sampai 18 watt. Dengan seluruh daya 9 volt kali 1,3 ampere. Nah ya, ini jadi kemampuan Ugreen ke ponsel Xiaomi turbo charging kurang efektif. Tidak ada komanya. Nah ya, nah ini sistem dari adapter charger bawaan ponsel yang menggunakan port USB-A itu kalau menurut saya ya, dari segi pendapat saya pribadi itu kurang fleksibel kemampuannya ketika menggunakan berbagai macam kabel yang ada. Nah, seperti Ugreen ini seharusnya kalau dibuat ukuran 3 ampere ke Xiaomi turbo charging, menurut saya seharusnya ya jalan di 33 watt, karena turbo charging itu seluruh dayanya 11 volt, tinggal dikalikan ampere kabelnya. Misalnya 3 ampere ya 11 kali 33 11 kali 3 sama dengan 33 watt. Atau ini umpama Ugreen-nya 6 ampere dikali 11 ya 66 watt, atau turbo charging 67 watt. Itu salah satu kelemahan dari adapter charger yang menggunakan port USB-A, itu kurang fleksibel ketika menggunakan berbagai macam kabel yang ada. Sebagai perbandingan, saya ada ini adapter charger yang support turbo charging dengan menggunakan konsep PD atau GAN. Dia itu kemampuannya fleksibel banget, bisa dipakai berbagai macam kabel yang ada. Ini saya ada adapter charger QuickTech GAN 65 watt. Ini fleksibel banget kabelnya atau adapter chargernya. Support turbo charging dan ada komanya. Saya buktikan perbandingannya antara adapter charger yang menggunakan USB-A saja atau bawaan ponsel versus GAN charger dari brand pihak ketiga atau QuickTech gitu ya. Nah, ini karena saya menggunakan GAN charger, saya lebih suka menggunakan yang PD karena itu fleksibel banget yang PD itu. Nah, contoh ya, pertama saya menggunakan Anker dahulu ya, yang memiliki arus 5 ampere. Nah, ini. Nah, kalau 5 ampere ya, itu dikali 11 volt sama dengan 55 watt. Nah, mana yang Anker? Nah, ini Anker. Nah, ya, sebentar. Nah, ini Anker. Support 5 ampere dibawa ke Xiaomi dikali 11 volt sama dengan 55 watt turbo chargingnya. Saya buktikan perbandingan antara fleksibilitas adapter charger GAN PD dengan turbo charging bawaan ponsel. Nah, ya. Nah, sebentar, saya kasih USB dokter dahulu biar kita tahu struktur dayanya itu seperti apa. Nah, seperti ini. Oke ya, saya hubungkan, seorang lihat ini Anker versus GAN charger. Nah, lihat 55 watt karena Anker ini 5 ampere dikali 11 volt sama dengan
55 watt. Fleksibel banget sistem dari GaN charger ini dari brand QTech. Dibandingkan dengan adapter charger bawaan ponsel, beda jauh. Ini kurang fleksibel, tidak bisa dibawa ke kabel charger dari ampere yang berbeda. Bahkan untuk yang ampere yang sama 6 ampere itu ada kabel khusus yang khusus buat Xiaomi turbo charging. Walaupun sama-sama 6 ampere, kalau tidak bisa, ya tidak bisa dia. Kaku gitu sistem dari turbo charging bawaan ponsel. Contoh yang lain ini mungkin kabelnya terlalu bagus sehingga support turbo charging. Saya kasih kabel yang paling jelek ya. Nah, contoh ini ada kabel dari Amino. Nah, misalnya Amino itu kualitasnya ya silakan kalian terjemahkan sendirilah ya, kualitas dari Amino itu seperti apa ya. Nah, ini 3 ampere kabelnya ketika dibawa ke Xiaomi turbo charging ya. Totalnya 33 ampere, 33 watt gitu loh ya maksud saya. Lihat ini, Amino 3 ampere sama dengan turbo charging 33 watt. Saya hubungkan, lihat ini. Kita tunggu. Oh, turbo charger. Mi turbo charging ini 33 watt atau berapa? Nah, ada komanya. Kalau pemahaman saya ini Mi turbo charging itu 33 watt ya. Mohon dikoreksi bila salah. Nah, ya seperti itu. Coba yang lain. Jadi fleksibel banget gitu ya. GaN charger itu ketika dari brand QTech dibawa ke berbagai macam kabel, dia itu bisa. Coba yang lain ini ada sniper. Nah, sniper atau sniper ya. Lihat ini. Nah, ini juga PD, ini support 3 ampere. Nah, ya totalnya ya sama turbo charging 33 watt. Coba ini ya, lihat saya tunjukkan gitu loh ya. Tentang fleksibilitas GaN charger dengan PD kolaborasinya, lihat. Nah, lihat Mi turbo charging 33 watt ya kalau tidak salah ya, turbo charging. Coba saya buktikan lewat seluruh dayanya biar tidak main kira-kira gitu ya. Lihat ini. Lihat, kita tunggu. Nah, ini masih naik dia dayanya, kita tunggu. Nah, turbo charging 33 watt itu ketika dia berada di atas 22,5 watt sampai 33 watt. Kalau 22,5 watt ya turbo charging 22,5 watt ada ya Xiaomi itu. Ya, mohon dikoreksi bila salah. Nah, ini lihat ini. Dia mencapai pada daya 32 watt. Dari sisi stop kontak membaca seperti itu. Nah, ya 33 watt ya masuknya ya Mi turbo charger itu. Nah, biar tidak main kira-kira. Lihat ini kalau dari USB Dr. Vinir sih 29 watt. Nah, totalnya ini kalau seluruh dayanya 9 volt kali 3,2 ampere sama dengan 29 watt atau turbo charging 33 watt atau Mi turbo charger berdasarkan notifikasi seperti itu. Kalau saya lebih mudah memahami itu turbo charging 33 watt lah ya, seperti itu biar tidak bingung. Jadi turbo charger Xiaomi itu kan 22,5 watt, 33 watt, 55 watt, 67 watt, lalu 120 watt, ada yang 90 watt, macam-macam. Nah ya, seperti itu. Jadi intinya ya, kalau buat Xiaomi turbo charging ya, itu untuk kabel USB-A itu kurang efektif ketika dikolaborasikan dengan adapter charger bawaan Xiaomi. Hanya ada seri-seri tertentu yang support untuk Xiaomi turbo charger 67 watt kabelnya. Contoh seperti yang sudah saya tes sebelumnya itu robot bisa, lalu Exager bisa. Kalau Ugreen ini tidak efektif ketika dikolaborasikan ke Xiaomi turbo charging, dia tidak bisa. Bukan Ugreennya jeleknya, memang sistemnya seperti itu ya. Jadi sekali lagi Ugreen ini tidak bisa untuk Xiaomi turbo charger. Baik, lanjut sekarang akan saya coba untuk saya gunakan charging ke power bank QTech ini ya. Kalau dari segi power banknya support input daya 90 watt, namanya ultra fast input. Tapi sayangnya kalau dari segi adapter chargernya ini ya, tadi yang saya gunakan tes ke Xiaomi turbo charger, output dari USB-A-nya yaitu support daya sekitar ini, USB-A ini 22,4 watt. Sayangnya terbatasnya seperti itu ya. Jadi sekali lagi, ketika kita menggunakan USB-A ya, bukan jalur PD, itu outputnya terbatas, kurang fleksibel. Nah ya, seperti itu. Tapi coba saja ya, saya gunakan untuk tes ke power bank seperti apa hasilnya. Tetap saya lakukan biar tahu gitu loh, seperti apa hasilnya. Oke ya, saya hubungkan sekarang. Lihat, start dari baterai 6%, 6,23%. Nah oke,
Lihat ini, dia masih loading. Nah, lihat sudah berhenti loadingnya. Nah, ya, kalau dilihat dari segi power bank, wattmeter di power bank cuma 17,6 watt atau fast charging lah ya ini. Nah, itu ketika digunakan USB-A, adapter charger gun ini. Tapi ketika menggunakan jalur PD, powerful banget, bisa mencapai turbo charging 55 watt. Coba saya lihat dari segi basio stop kontak ini. Lihat, kalau dari segi stop kontak digital display-nya membaca 21 watt. Nah, ya, coba dilihat dari segi struktur daya yang ada di USB Dr. Vinyrsy 18 watt. Kalau saya lebih suka membacanya lewat USB Dr. Vinyrsy. Ini menurut saya lebih realistis atau lebih mendekati aktual. Nah, ya, seperti itu. Jadi, sekali lagi Ugreen ini bisa digunakan charging ke power bank dengan output ya sekitar 18 watt. Ya, walaupun power banknya inputnya 90 watt, adapter charge-nya support kan 60 watt, tapi secara USB memiliki struktur daya yang berbeda-beda. Kita tidak bisa memaksakan sebuah output yang maksimal karena dibatasi oleh output dari adapter charger maupun input dari power bank yang di-charging oleh kabel ini. Baik, jadi kesimpulannya kabel Ugreen nylon braided menurut saya ini support arus 3 ampere, mungkin lebih sedikit. Saya tidak menggunakan satuan watt ya, karena membingungkan. Oke, berdasarkan tes menurut saya kabel ini cukup bagus sekali performanya, yang support ke tes ponsel Samsung 15 watt, support fast chargingnya, ke Xiaomi quick charging 18 watt maupun ke Vivo fast charging 18 watt, semuanya support dengan menggunakan kabel Ugreen ini. Lalu juga saya tes ke ponsel Infinix Hot 30 yang support supercharger 33 watt, dia juga support. Kalau menurut saya ya, juga bisa ke itel maupun Tecno yang support supercharger ataupun fast charging 33 watt ya, dengan menggunakan dasar dari Infinix tes ini. Lanjut, tes ke itel RS4, dia juga support power charging 40 watt. Kalau menurut saya juga support ke ponsel Infinix yang support fast charging 45 watt ataupun ke Tecno yang support fast charging 40 watt, karena Infinix, itel, dan Tecno itu kan satu perusahaan induk. Nah, ya, lanjut ke ponsel Oppo yang support SuperVOOC 40 watt, dia juga support, dan menurut saya juga support ke ponsel Realme ataupun Vivo yang support 44 watt ataupun 45 watt fast chargingnya, karena Oppo, Realme maupun Vivo kan dalam satu perusahaan. Menurut saya seperti itu. Yang saya sayangkan dia supportnya ke Xiaomi yang support turbo charging 60 watt, jalannya di quick charging. Mungkin itu ya yang bisa saya jelaskan dalam video ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam video ini, bisa bertanya di kolom komentar. Kalau teman-teman minat untuk membeli kabel Ugreen ini, link pembelian ada di deskripsi maupun alat tes lainnya juga ada di deskripsi. Saya Didin, undur diri dulu. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.